Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2101-2103. Lagi pula, dia bisa mengerti mengapa Fabian dan Kaiden bersekongkol untuk membunuhnya. Namun, Dean sama sekali tidak memiliki konflik kepentingan dengan mereka, sehingga mereka tidak perlu jauh-jauh ke Swallow Capital untuk menindak Dean. Jasper berpikir sejenak dan bertanya lagi, apakah kamu sudah tahu siapa yang melakukannya? Pangeran Cilik menjawab, belum jelas. Saya juga menerima informasi dari kamar dagang Hadok belum lama ini, tetapi dikatakan bahwa seseorang di dalam Hadok yang melakukannya. Setelah mendengar ini, Jasper sudah memiliki jawaban di hatinya. Oke, begitu, aku akan kembali ke Swallow Capital hari ini untuk menangani ini. Setelah menutup telepon, dia tenggelam dalam pikirannya. Sejak kematian Gale, Dean telah menjadi pembuat keputusan utama kamar dagang Hadok, dan Jasper telah mencoba yang terbaik untuk mendukung Dean dalam posisi ini. Tetap saja, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan tidak puas, seperti Rio dan yang lainnya sejak saat itu. Sejauh menyangkut Jasper, dia hanya akan mendapat manfaat dari Dean yang memegang posisi itu. Tidak ada kerugian untuk ini. Jika itu orang yang berbeda, dia tidak yakin apakah orang itu akan berada di pihak Jasper. Titus, dia harus mengurus ini. Dia segera mengatur pesawat untuk menuju ke Swallow Capital. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Internasional Swallow Capital, dan Pangeran Kecil telah mengirim sopir untuk menjemputnya di bandara. Jasper masuk ke mobil dan langsung menuju rumah sakit umum Swallow Capital. Di luar bangsal, hampir semua tetua kamar dagang Hadok hadir. Setelah melihat kedatangan Jasper, para tetua melangkah maju untuk memberi isyarat. Lain, kamu di sini. Tuan Hall tidak mengizinkan kami memberitahu Anda tentang hal ini, jadi bagaimana Anda mengetahuinya? Setelah mendengar ini, Jasper melirik para tetua dan berkata, Swallow Capital tidak sebesar itu. Jika sesuatu seperti ini terjadi pada kamar dagang Hadok, Anda tidak dapat menyembunyikan berita pembunuhan presiden. Baiklah, jangan bicara omong kosong. Katakan padaku bagaimana keadaan Dean sekarang. Apa dia terluka parah? Tidak juga, tapi dia perlu istirahat di tempat tidur untuk beberapa waktu. Jasper mengerutkan kening ketika dia mendengar itu. Setelah itu, dia bertanya, apakah kamu mengetahui siapa di balik itu? Para tetua tampak seperti mereka dalam dilema. Bagaimanapun, Jasper adalah orang luar, dan ini adalah masalah di kamar dagang Hadok. Meskipun Jasper sangat membantu kamar dagang Hadok dan Hall sebelumnya, itu tidak berarti mereka harus menceritakan semuanya kepadanya. Jasper juga melihat apa yang ada di pikiran para tetua, jadi dia tidak berniat untuk terus bertanya. Oke, aku akan pergi menemui Dean dulu. Setelah Jasper mengatakan itu, dia melangkah ke bangsal. Dean telah bangun dan bersandar di ranjang rumah sakit sambil menempelkan infus. Ketika dia melihat bahwa Jasper telah tiba, dia segera menjadi bersemangat. Jasper, kenapa kamu di sini? Jasper memandang Dean dan berkata dengan marah, jadi, kamu tidak akan memberitahuku ketika hal seperti ini terjadi. Bahkan jika kamu ditikam sampai mati, kamu tidak ingin aku tahu sehingga aku bisa datang ke pemakamanmu. Dean sedikit malu ketika mendengar ini. Kemudian, dia berkata dengan senyum masam, Jasper, jangan salah paham. Hanya saja selama ini Anda telah banyak membantu Hadok dan saya. Aku tidak ingin mengganggumu dengan hal ini lagi. Setelah mendengar ini, Jasper menggelengkan kepalanya dengan kagum. Ada begitu banyak hal yang terjadi baru-baru ini dan Anda tahu bahwa seseorang menargetkan Anda, tetapi Anda masih menyembunyikannya dari saya ketika hal yang begitu besar terjadi. Syukurlah Anda baik-baik saja, jika tidak, saya akan tetap berada dalam kegelapan. Saat dia berbicara,
dia berjalan ke ranjang rumah sakit dan duduk. Kemudian, dia bertanya lagi, beberapa penatua dari Hadok baru saja berada di luar, dan mereka sangat tertutup tentang hal ini. Sekarang, Anda selalu dapat memberitahu saya siapa yang melakukan ini. Dean melirik Jasper dan berkata, ini Rio. Itu dia. Bukankah dia dikeluarkan dari kamar dagang Hadok? Beraninya dia melakukan hal seperti itu. Mungkinkah dia berpikir bahwa begitu dia menyingkirkanmu, dia akan dapat kembali ke kamar dagang Hadok lagi? Dean juga menggelengkan kepalanya dengan curiga. Saya tidak tahu apa motifnya melakukan ini. Mungkin itu murni kebencian terhadap saya. Lagi pula, jika bukan karena saya, posisi presiden sekarang akan menjadi miliknya. Namun, Jasper merasa bahwa masalah ini tidak sesederhana itu. Dia belum pernah berinteraksi dengan Rio sebelumnya, tetapi berdasarkan pemahamannya tentang pria itu, jika orang ini hanya mengandalkan dirinya sendiri pada saat ini, dia pasti akan lebih menghargai hidupnya dan dia tidak akan memiliki keberanian untuk melakukan hal seperti itu. Karena itu, Jasper cukup yakin pasti ada seseorang di belakang Rio yang mengemudikan ini. Yah, sejak Gale meninggal, beban Hadok hanya ada padamu. Kamu juga pasti kelelahan. Anda harus beristirahat dengan baik saat pulih dari cedera selama waktu ini. Setelah Jasper selesai berbicara, dia bangkit dan pergi. Begitu dia meninggalkan rumah sakit, dia memanggil pangeran kecil. Cari tahu sesuatu untukku. Ada apa, Jasper? Mari kita dengarkan, ini tentang percobaan pembunuhan terhadap Dean, Presiden Kamar Dagang Hadok. Ini dilakukan oleh seseorang yang disewa oleh mantan tetua Rio Potter. Sekarang, saya ingin tahu siapa yang ada di belakang Rio. Pangeran kecil berkata sambil tersenyum, aku tahu itu tidak sesederhana itu. Oke, jangan khawatir, saya akan meminta seseorang untuk memeriksanya segera. Di sisi lain, setelah upaya pembunuhan Rio terhadap Dean terungkap, dia khawatir Jasper akan menyelesaikan masalah dengannya sesudahnya. Oleh karena itu, dia dengan cepat menjual asetnya di Swallow Capital dan bersiap-siap untuk melarikan diri ke luar negeri bersama keluarganya. Namun, sebelum dia bisa sampai ke bandara, dia dihentikan oleh seseorang saat dia sedang dalam perjalanan. Kemudian, dia dibawa ke sebuah villa di pinggiran Swallow Capital. Masuk. Dengan kepala tertutup, Rio didorong ke aula sebelum tudungnya dilepas. Di sana, dia melihat Jasper duduk di kursi di depannya sebelum wajahnya berubah sangat ketakutan. Kau, Jasper, kenapa kau ada di sini? Bukankah kamu sudah pergi ke Harbor City? Mengapa kamu di sini? Melihat ke Rio yang terlihat seperti baru saja melihat hantu, mulut Jasper melengkung menjadi seringai sinis. Jadi, kamu secara khusus menargetkan Dean saat aku tidak di Swallow Capital, ya? Rio bergidik ketika mendengar kata-kata itu. Dia tidak menyangka Jasper mengetahui semuanya begitu cepat. Namun, dia menolak untuk mengakuinya. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Oh, apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya denganmu? Jasper menatapnya dengan dingin. Rio menundukkan kepalanya. Dia merasa sangat bersalah sehingga dia takut menatap mata Jasper. Kebenaran tentang pembunuhan Dean sangat jelas. Saat ini, Rio mengandalkan keberuntungan. Dia berharap dia bisa mengatasi dan menutupinya, tapi dia meremehkan metode Jasper. Jasper tidak ingin berbicara omong kosong dengannya lagi, jadi dia menjentikkan jarinya. Segera Julian masuk dari pintu untuk melapor kepadanya. Lain, sudah selesai, Rio sudah mentransfer semua aset domestiknya ke bank Swiss di luar negeri sebelum insiden seputar Presiden Dean Haddock. Ditambah lagi, adiknya juga sedang melakukan transfer. Namun, sampai sekarang, semua properti yang dia transfer telah dibekukan oleh JW Group melalui cara khusus. Setelah Jasper mendengar itu, dia mengangguk puas. Bagus, kalian telah melakukannya dengan baik dalam masalah ini. Setelah mendengar percakapan antara keduanya, Rio,
yang masih mengandalkan keberuntungan, tiba-tiba terlihat sangat hancur. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Jasper dengan tidak percaya sebelum berkata dengan keras, "Tidak. Bagaimana ini mungkin? Uang saya sudah ditransfer ke bank Swiss. Bagaimana Anda bisa membekukannya?" Senyum muram muncul di sudut mulut Jasper dan dia berkata perlahan, "Jika Anda dapat menemukan celah untuk melakukan bisnis ilegal, lalu mengapa saya tidak bisa?" Rio kehilangan kata-kata dan hatinya juga mulai panik. Sebelum itu, alasan mengapa dia berani membunuh Dean tidak diragukan lagi adalah fakta bahwa dia masih memiliki sejumlah besar uang di tangannya. Bahkan jika dia tidak bisa lagi kembali ke kamar dagang Haddock, dia dan keluarganya bisa menjalani kehidupan tanpa mengkhawatirkan makanan dan pakaian selama sisa hidup mereka. Namun, sekarang, jalur pelarian terakhirnya telah diblokir oleh Jasper. Dia tidak mengharapkan ini sama sekali. Ketika seseorang didorong ke titik tertentu, mereka cenderung menjadi histeris. Rio tiba-tiba berdiri dan dengan marah menuduh Jasper, "Ini adalah masalah internal kamar dagang Haddock dan dendam pribadi antara aku dan Dean. Kenapa kamu terus mengganggu?" Setelah dia mengatakan itu, Rio tiba-tiba mencibir. "Aku tahu kenapa kamu membantu Dean. Itu karena Anda ingin mencengkeram kamar dagang Haddock dengan kuat di tangan Anda dan menjadikannya aksesori Anda. Tapi apakah Anda begitu yakin bahwa Dean tidak akan mengkhianati Anda suatu hari nanti? Lebih baik menegosiasikan kemitraan dengan saya daripada berkolaborasi dengan Dean. Saya dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda juga." Setelah dia mendengar ini, Jasper hanya mengangkat alisnya dan menatap Rio dengan main-main. Namun, dia tidak berbicara. Rio melanjutkan, "Dean terlalu muda, dan kamu mungkin tidak bisa mengendalikannya di masa depan. Mengapa kita tidak bekerja sama, dan Anda membantu saya kembali ke kamar dagang Haddock? Setelah saya menjadi presiden kamar dagang Haddock, saya akan menjadikan Anda sebagai satu-satunya pemandu saya. Bagaimana menurutmu?" Jasper terdiam sesaat setelah mendengar kata-kata Rio. Aula menjadi sunyi untuk sementara waktu juga. Namun, di detik berikutnya, dia tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sangat lucu. Saat Rio memperhatikannya, dia secara bertahap mengerutkan alisnya dan bertanya dengan tidak senang. "Jasper, apa artinya ini?" Jasper berhenti tertawa, memandang Rio dengan jijik, dan bertanya, "Jika saya bahkan tidak bisa mempercayai Dean, apakah Anda layak mendapatkan kepercayaan saya? Kamu memang sangat licik, tapi sayang sekali kamu menggunakan kepintaranmu di tempat yang salah. Apakah Anda pikir Anda bisa membodohi saya dengan kata-kata lumpuh seperti itu?" Omong-omong, Jasper tiba-tiba menunjukkan ekspresi di wajahnya sementara nada suaranya menjadi sedikit dingin. Dia berkata, "Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir sekarang. Jangan bilang bahwa kaulah satu-satunya yang merencanakan pembunuhan Dean. Jujur saja, siapa yang ada di belakangmu? Katakan yang sebenarnya, maka mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk melepaskan keluargamu." "Apa katamu?" Hati Rio tenggelam. Ia merasa lebih bersalah sekarang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Jasper akan begitu tajam. Dia pikir dia telah menyembunyikan masalah ini dengan baik, tetapi dia akhirnya tertangkap dan dia bahkan mengungkap orang yang bersembunyi di balik layar. Namun, orang itu memiliki kotoran di Rio, jadi dia tidak bisa mengungkapkan siapa orang itu bagaimanapun caranya. Pada titik ini, Rio bermaksud menyangkal segalanya. Dia menguatkan dirinya dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan." "Kau yakin tidak tahu?" Rasa dingin muncul di mata Jasper. "Sekarang Anda telah jatuh ke tangan saya, Anda harus sangat jelas bahwa saya tidak akan membiarkan Anda pergi, tetapi Anda harus memikirkan keluarga Anda. Apakah Anda ingin mereka terlibat juga?" Meskipun Rio kejam dan akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya, dia bukanlah seseorang yang akan memunggungi keluarganya. Meskipun dia sudah mengirim anak-anaknya ke luar negeri, dengan kekuatan Jasper saat ini,
sangat mudah baginya untuk menangkap anak-anaknya atau melakukan sesuatu kepada mereka di luar negeri. Tentu saja, Jasper bukan orang seperti itu, tapi Rio paling baik dalam membuat tebakan subjektif tentang niat orang lain. Setelah perjuangan sengit di hatinya, dia akhirnya menyerah dan mengaku, tubuhnya mengempis seperti bola yang tertusuk. Aku akan memberitahu Anda, apa yang ingin kamu ketahui. Aku akan memberitahumu semuanya. Jasper menyilangkan kakinya dengan puas. Kemudian, dia berkata perlahan, siapa orang di balik ini? Kennedy Langdon, jawab Rio. Ini dia. Jasper terdiam cukup lama setelah mendengar jawaban itu. Belum lama ini, Davian dan Kaiden berkolusi untuk menculik Wendy. Setelah itu Fabian berencana menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Jasper. Sekarang, Kennedy, yang berada di tim yang sama dengan mereka, mengambil tindakan terhadap Dean. Mungkinkah orang-orang itu hanya berani menggunakan cara yang tidak dapat diandalkan untuk menyelesaikan masalah mereka? Setelah beberapa saat, Jasper menyipitkan matanya dan fokus pada Rio lagi. Apa tujuan Kennedy melakukan ini? Rio mencibir. Apa lagi yang bisa terjadi? Sekarang setelah Anda memiliki beberapa kamar dagang utama di tangan Anda sementara bahkan kekuatan di lingkaran Harbor City berada dalam kendali Anda memaksa Half the Harbor Langdon dan Kennedy untuk melarikan diri ke luar negeri. Jadi apakah Anda pikir mereka akan tetap tidak aktif? Upaya pembunuhan Dean hanya untuk memberimu pelajaran. Jadi bagaimana jika Anda menghentikan saya hari ini? Anda telah menyinggung terlalu banyak orang dan mereka tidak akan berhenti di situ. Setelah mendengar ini, Jasper terdiam, dan setelah waktu yang lama dia menginstruksikan Julian, bawa dia ke pangeran kecil. Ya, Tuan Lain. Julian mengangguk dan membawa Rio keluar. Jasper sendirian di rumah lagi. Dia tenggelam dalam pikirannya saat dia bersandar di sofa. Pada saat ini, dia merasa sangat sedih. Mungkin seperti yang dikatakan Rio, dia telah menggosok kepentingan terlalu banyak orang, dan orang-orang itu tidak akan memaafkannya. Dengan melakukan itu, mereka bahkan mungkin menyakiti orang-orang di sekitarnya. Dia bisa memprediksi situasi seperti itu ketika dia memilih untuk mengambil jalan ini. Namun, ini adalah pilihannya, jadi dia hanya bisa melanjutkan tanpa ragu-ragu. Tidak peduli trik apa lagi yang disembunyikan orang-orang itu dalam kegelapan, pada akhirnya, dia akan menyeret mereka keluar dari kegelapan satu persatu untuk diadili. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.